Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada para mahasiswa baru. Kalian sekarang sudah menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Budi Utomo. Saya akan membawakan atau mengajarkan tentang mata kuliah Pancasila, di mana pendidikan Pancasila diajarkan di semester pertama kalian baru masuk ini. Jadi kalian akan mendapatkan mata kuliah Pancasila di semester pertama. Baiklah, di dalam pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang landasan Pancasila. Pancasila bahwa secara resmi telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian diundangkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan suatu falsafah, atau Pancasila merupakan suatu dasar falsafah. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati dan mengamalkannya dalam segala kehidupan di masyarakat. Kita lanjutkan dengan selanjutnya, bahwa pada saat-saat reformasi, MPR melalui sidang istimewa tahun 1998 dengan TAP MPR-nya nomor 17 /MPR/1998 tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dari negara yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh kita semua masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan kepada landasan pendidikan Pancasila itu sendiri, bahwa ada 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Baik, akan kita terangkan satu persatu tentang landasan pendidikan Pancasila itu sendiri. Pertama adalah landasan historis, bahwa Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Jadi Pancasila itu lahir dan isinya adalah diambil dari nilai-nilai pandangan hidup yang ada di masyarakat Indonesia. Bahwa setiap bangsa mempunyai ideologi dan pandangan hidup yang berbeda-beda, yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Dan Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Artinya adalah bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai yang sudah tumbuh dan berkembang sejak lahirnya bangsa Indonesia. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Majapahit, pada masa itu nilai-nilai ketuhanan telah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir. Begitu pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan nilai sila-sila lainnya. Jadi nilai-nilai ketuhanan maupun toleransi dan kemanusiaan yang telah tertuang di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai yang sudah berkembang di dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu.
bahwa bangsa Indonesia itu terbentuk melalui proses panjang, mulai dari zaman kerajaan yang ada di Indonesia hingga datangnya para penjajah ke negeri ini. Bangsa Indonesia memiliki berbagai nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat, serta nilai-nilai agama yang secara historis melekat pada bangsa ini, sehingga dapat menemukan jati diri sebagai suatu bangsa yang merdeka dan memiliki prinsip dalam pandangan hidup serta filsafat yang hidup dan yang tersimpul pada ciri khas dan karakter bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia juga harus memiliki visi serta misi yang kuat, yaitu nasionalisme, agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional yang dilaksanakan atas kesadaran berbangsa yang bertumpu pada sejarah bangsa. Tadi kita telah mempelajari tentang landasan historis lahirnya Pancasila. Kita akan lanjutkan dan mempelajari tentang landasan-landasan lainnya, yaitu yang kedua adalah landasan kultural atau budaya. Bahwa Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerusnya. Secara kultural atau secara kebudayaan, bahwa unsur-unsur Pancasila yang terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada negara Indonesia secara umum itu sudah tertanam dari sejak dahulu. Bahwa pandangan hidup pada suatu bangsa adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Suatu bangsa yang tidak mempunyai pandangan hidup adalah bangsa yang tidak mempunyai kepribadian dan jati diri, sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pengaruh yang berkembang dari luar negeri. Bahwa bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada azas kultural yang dimiliki dan telah melekat pada diri bangsa itu sendiri. Nilai kenegaraan yang terkandung dalam sila Pancasila merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki. Oleh karena itu, sangat penting bagi para penerus bangsa agar mampu meneruskan tanggung jawab dalam melestarikan serta mengembangkan bangsa agar menjadi suatu bangsa yang lebih maju lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Setelah kita mempelajari tentang landasan historis dan landasan kultural yang mendasari lahirnya Pancasila, maka kita akan mempelajari tentang landasan yuridis. Bahwa landasan yuridis atau hukum perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, di mana pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila, yang artinya bahwa Pancasila merupakan suatu sumber hukum dari pendidikan nasional itu sendiri. Di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 mengenai sistem pendidikan nasional, di dalam pasal 39 juga menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Artinya adalah bahwa setiap jenjang pendidikan, semua fakultas yang ada di perguruan tinggi, maka diwajibkan atau wajib memuat atau mempelajari tentang pendidikan Pancasila
pendidikan agama maupun pendidikan kewarganegaraan, atau yang lebih dikenal dengan MKDU, mata kuliah dasar umum. Kita lanjutkan dengan berdasarkan surat keputusan Mendiknas Republik Indonesia nomor 232/U/2000 mengenai pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Dijelaskan bahwa kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi yang terdiri atas pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Artinya bahwa setiap mahasiswa, khususnya di semester pertama, itu diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah dasar yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu lebih penting lagi karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga dan badan negara, lembaga daerah, dan lembaga-lembaga lainnya. Kita lanjutkan tentang rambu-rambu mata kuliah Pancasila. Rambu-rambu mata kuliah Pancasila itu terdiri atas segi historis, segi filosofis, segi ketatanegaraan, segi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta etika politik. Itu adalah rambu-rambunya dari mata kuliah Pancasila yang diajarkan kepada seluruh mahasiswa. Selanjutnya adalah pengembangan tersebut diharapkan agar mahasiswa dapat mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mampu mengenali masalah yang terdapat pada kehidupan rakyat, dan mengenali perubahan-perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya, dan demi terciptanya persatuan bangsa, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Landasan selanjutnya adalah landasan filosofis, bahwa Pancasila merupakan pandangan filosofis bangsa. Artinya adalah bahwa Pancasila harus dapat secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan filosofis lainnya adalah bahwa syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat. Artinya adalah rakyat merupakan dasar ontologis demokrasi karena rakyat merupakan asal mula terbentuknya dan kekuasaan suatu negara. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem perundang-undangannya. Oleh karena itu, bahwa proses reformasi merupakan suatu keharusan, bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pengembangan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Pancasila bersifat filosofis, artinya adalah secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika, dan sebagainya, sehingga memberikan watak atau kepribadian dan identitas bangsa. Bahwa berdasarkan filosofis dan objektif, nilai-nilai yang tertuang pada sila-sila Pancasila yang merupakan filosofi bangsa sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Artinya adalah bahwa Pancasila harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara dan menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia harus tetap mempunyai nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai
dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Demikian kuliah sore ini, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai